Jika melihat komposisi tim nasional sepak bola Prancis, kita pasti menemukan banyak pemain berkulit hitam. Kenapa ada banyak orang kulit hitam di negara Prancis? Di video ini, kita akan membahas sejarah masuknya orang kulit hitam ke negara Prancis. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut menonton, pastikan sudah melakukan subscribe ke channel ini. Channel ini fokus membahas sejarah Indonesia dan dunia. Dan sejauh ini, kami telah membuat lebih dari 100 video. Orang-orang kulit hitam, pertama kali masuk ke Prancis pada tahun 1632. Tepatnya ketika Prancis pertama kali membangun koloni jajahan di Pulau Martinique dan Guadeloupe. Para pendatang kulit hitam pertama ini adalah para budak, yang bekerja di perkebunan. Mereka bekerja pada tuan-tuan mereka yang berasal dari Prancis. Meski ada sangat banyak budak kulit hitam yang masuk ke Prancis, peraturan yang berkaitan dengan perbudakan baru dibuat pada awal abad 18. Pada tahun 1732, pemerintahan Prancis membuat peraturan, kalau semua budak yang bekerja di Prancis harus didata dan diregistrasi. Para budak ini juga hanya boleh menikah jika memperoleh izin dari tuan mereka, dan mereka hanya bisa dimerdekakan jika tuan mereka menginginkannya. Pada akhir abad 18, semakin banyak orang-orang kulit hitam yang tinggal di Prancis. Hal ini membuat timbulnya kekhawatiran dari para penduduk lokal di sana. Prancis pun mulai melakukan pendataan kepada semua orang kulit hitam, baik yang berstatus sebagai budak atau orang merdeka. Prancis juga mulai melakukan pembatasan terhadap masuknya orang-orang kulit hitam ke negara mereka. Meski demikian, arus kedatangan budak kulit hitam ke Prancis tetap tinggi. Para budak ini dibawa oleh para tuan dan pemilik mereka. Sejak tahun 1700-an, banyak orang-orang kulit hitam yang berkontribusi dalam kemiliteran Prancis. Banyak orang kulit hitam yang ikut berjuang dalam Perang Revolusi Prancis, maupun Perang Napoleon. Salah satu orang kulit hitam yang berasal dari Haiti yaitu Jules Raymond, membentuk sebuah legiun pasukan kulit hitam. Legiun ini ikut membantu mempertahankan Prancis dari serangan Prusia dan Austria, pada tahun 1792. Tokoh militer kulit hitam lain yang cukup terkenal adalah Joseph Domingo. Ia memimpin sebuah batalion, di bawah komando Napoleon Bonaparte di Italia dan Mesir. Sejarah berlalu hingga abad 19. Gerakan-gerakan dan perjuangan anti-perbudakan, semakin banyak disuarakan di Prancis. Pada tahun 1834, sebuah jurnal literatur pertama yang membahas kultur orang-orang kulit hitam, mulai diterbitkan oleh Charles Bicêtre. Puncaknya terjadi pada tahun 1848, di mana Prancis memutuskan kemerdekaan untuk semua budak yang ada di Prancis dan wilayah koloni mereka. Prancis juga mulai mengizinkan tokoh-tokoh dari kulit hitam untuk masuk dalam lembaga legislatif negara. Karena kebijakan negara Prancis yang lebih terbuka, terjadi arus kedatangan orang kulit hitam dari Amerika Serikat yang masuk ke Prancis. Banyak dari mereka, yang melarikan diri dari rasisme dan diskriminasi yang terjadi di Amerika Serikat. Sepanjang abad 19, Prancis juga melakukan kampanye militer besar-besaran di benua Afrika. Tujuannya, adalah untuk memperoleh wilayah-wilayah koloni jajahan yang baru. Banyaknya koloni Prancis di wilayah Afrika, juga meningkatkan arus kedatangan orang Afrika ke sana. Ketika masuknya abad 20 hingga terjadinya Perang Dunia Pertama, peran orang-orang kulit hitam dalam kemiliteran Prancis semakin jelas terlihat. 40% Angkatan Darat Prancis yang bertempur dalam Perang Crimea, terdiri dari orang-orang kulit hitam. Hal yang sama, juga terjadi dalam Perang Prancis-Prusia. Bahkan dalam Perang Dunia Pertama, ada 130.000 tentara kulit hitam yang berjuang dalam kemiliteran Prancis. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi, ada 250.000 tentara berdarah Afrika Amerika yang terlibat dalam kampanye pembebasan Prancis. Selain dalam dunia militer, orang-orang kulit hitam juga banyak mengisi peran dalam dunia politik, seni, dan intelektual di negara Prancis. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan tingginya populasi orang kulit hitam di negara Prancis. Pertama adalah kebijakan mereka yang lebih terbuka terhadap kalangan kulit hitam, jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Faktor yang kedua, Prancis memiliki banyak negara jajahan di benua Afrika. Dan faktor ketiga adalah, banyaknya orang kulit hitam yang bertempur di Prancis, khususnya dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Hingga saat ini, kebijakan imigrasi dan kependudukan Prancis melarang adanya pendataan yang berbasis pada etnisitas dan ras.
Oleh karena itu, tidak ada data resmi yang menunjukkan jumlah populasi orang kulit hitam di Perancis. Namun, diperkirakan ada 3 hingga 4 juta orang kulit hitam yang tinggal di negara ini.